Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis. Kisah Islami. Senyuman Rasulullah SAW saat menikahkan putri bungsunya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Baginda Nabi Muhammad SAW tersenyum lebar. Itu merupakan peristiwa yang penuh kebahagiaan. Hal serupa juga diperlihatkan Rasulullah SAW pada peristiwa Fatu Makkah, pembebasan Makkah, karena hari itu merupakan hari kemenangan besar bagi kaum muslimin. Hari itu adalah hari yang penuh dengan senyum panjang yang terukir dari bibir Rasulullah SAW serta bibir seluruh kaum muslimin. Tulis Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah Nabawiyah. Rasulullah SAW adalah pribadi yang lembut dan penuh senyum. Namun, beliau tidak memberi senyum kepada sembarang orang. Demikian istimewanya senyum Rasul sampai-sampai Abu Bakar dan Umar, dua sahabat utama beliau, sering terperangah dan memperhatikan arti senyum tersebut. Misalnya mereka heran melihat Rasul tertawa saat berada di Musdalifah di suatu akhir malam. Sesungguhnya Tuhan tidak biasa tertawa pada saat seperti ini, kata Umar. Apa yang menyebabkan Tuhan tertawa? Pada saat seperti itu, akhir malam, Nabi biasanya berdoa dengan khusyuk. Bahai Sofiran Dotok menyadari senyuman beliau tidak sembarangan, bahkan mengandung makna tertentu. Umar berharap, semoga Allah menjadikan Tuhan tertawa sepanjang umur. Atas pertanyaan di atas, Rasul menjawab, ketika iblis mengetahui bahwa Allah mengabulkan doaku dan mengampuni umatku, dia memungut pasir dan melemparkannya ke kepalanya, sambil berseru, celaka aku, binasa aku. Melihat hal itu aku tertawa. Hari Ibnu Majah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menulis, apabila Rasul dipanggil, beliau selalu menjawab, labaik. Ini menunjukkan betapa beliau sangat rendah hati. Begitu pula, Rasul belum pernah menolak seseorang dengan ucapan, tidak, bila diminta sesuatu. Bahkan ketika tak punya apa-apa, beliau tidak pernah menolak permintaan seseorang. Aku tidak mempunyai apa-apa, kata Rasul, tapi, belilah atas namaku. Dan bila yang bersangkutan datang menagih, aku akan membayarnya. Banyak hal yang bisa membuat Rasul tertawa tanpa diketahui sebab musababnya. Hal itu biasanya berhubungan dengan turunnya wahyu Allah. Misalnya, ketika beliau sedang duduk-duduk dan melihat seseorang sedang makan. Pada suapan terakhir orang itu mengucapkan, Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Saat itu beliau tertawa. Tentu saja orang itu terheran-heran. Keheranan itu dijawab beliau dengan bersabda, tadi aku lihat setan ikut makan bersama dia. Tapi begitu dia membaca basmalah, setan itu memuntahkan makanan yang sudah ditelannya. Rupanya orang itu tidak mengucapkan basmalah ketika mulai makan. Suatu hari Umar tertegun melihat senyuman Nabi. Belum sempat dia bertanya, Nabi sudah mendahului bertanya, ya Umar, tahukah engkau mengapa aku tersenyum? Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu, jawab Umar. Sesungguhnya Allah memandang kepadamu dengan kasih sayang dan penuh rahmat pada malam hari Arafat, dan menjadikan kamu sebagai kunci Islam, sabda beliau.
Kesaksian anggota tubuh. Rasul SAW bahkan sering membalas sindiran orang dengan senyuman. Misalnya ketika seorang badui yang ikut mendengarkan tausiah beliau tiba-tiba nyeletuk, "Ya Rasul, orang itu pasti orang Quraisy atau Ansar, karena mereka gemar bercocok tanam, sedang kami tidak." Saat itu Rasul tengah menceritakan dialog antara seorang penghuni surga dan Allah SWT yang mohon agar diizinkan bercocok tanam di surga. Allah SWT mengingatkan bahwa semua yang diinginkannya sudah tersedia di surga. Karena sejak di dunia punya hobi bercocok tanam, ia pun lalu mengambil beberapa biji-bijian. Kemudian ia tanam. Tak lama kemudian biji itu tumbuh menjadi pohon hingga setinggi gunung, berbuah, lalu dipanenkan. Lalu Allah SWT berfirman, "Itu tidak akan membuatmu kenyang, ambillah yang lain." Ketika itulah si badui menyeletuk, "Pasti itu orang Quraisy atau Ansar. Mereka gemar bercocok tanam, kami tidak." Mendengar itu Rasul tersenyum, sama sekali tidak marah. Padahal, beliau orang Quraisy juga. Suatu saat justru Rasulullah yang bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian mengapa aku tertawa?" "Allah dan Rasulnya lebih tahu," jawab para sahabat. Maka Rasul pun menceritakan dialog antara seorang hamba dan Allah SWT. Orang itu berkata, "Aku tidak mengizinkan saksi terhadap diriku kecuali aku sendiri." Lalu Allah SWT menjawab, "Baiklah, cukup kamu sendiri yang menjadi saksi terhadap dirimu, dan malaikat mencatat sebagai saksi." Kemudian mulut orang itu dibungkam supaya diam, sementara kepada anggota tubuhnya diperintahkan untuk bicara. Anggota tubuh itu pun menyampaikan kesaksian masing-masing. Lalu orang itu dipersilahkan mempertimbangkan kesaksian anggota-anggota tubuhnya. Tapi orang itu malah membentak, "Pergi kamu, celakalah kamu. Dulu aku selalu berusaha, berjuang, dan menjaga kamu baik-baik," katanya. Rasul pun tertawa melihat orang yang telah berbuat dosa itu mengira anggota tubuhnya akan membela dan menyelamatkannya. Dia mengira anggota tubuh itu dapat menyelamatkannya dari api neraka. Tapi ternyata anggota tubuh itu menjadi saksi yang merugikan, karena memberikan kesaksian yang sebenarnya, hari Anas bin Malik. Hal itu mengingatkan kita pada ayat 65 surah Yasin, yang maknanya, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe.